Itulah ilmu yang manfaat. Baik. Kemudian para wali, para anak terhadap orang tua. Ingat wahai anak, semuanya wahai anak, tidak akan beruntung dan tidak akan bahagia dan akan sengsara semua anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Harga mati tidak bisa ditawar. Hati-hati. Yang suka pasang muka masam kepada orang tua, berani bentak orang tua dan seterusnya ingat. Yang tidak merasa perlu berbakti pada orang tua, ingat, tidak akan beruntung dan tidak akan bahagia dan akan sengsara siapapun dari anak-anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi birril aba'i wal ummahat wa bi birril masyayikh wal asatidzah. Wassalatullahi wassalamu ala habib rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala ta'atik wa a'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatik, a'inna ala dhikri wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana ya ghafira dhunubi ighfir dhunub wa ya mufarrij dhunubi farrij dhunub wa ya satirul uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya rabbana tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi dan semua yang hadir. Mobil khusus para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah di kanan kami adalah sahabat kami, sahabat karib kami, Habibana. Ini lama di Yaman. Eftoha ini mulai dari Bangil di Yaman ketemu di Pontianak. Masuk punya banyak cerita dengan kita. Coba tidak boleh diceritakan. Nah, kalau pengen tahu nanti bisik-bisik dengan kami. Habib Muhammad dan juga Sahibul Majlis, Sahibul Mahad, Buya Zamron Hasan, dan juga semua yang hadir yang kami tidak bisa sebut satu demi satu, yang harus kita husnudhani bahwasanya ini semua insya Allah telah berkumpul dengan baginda Nabi. Malam ini kita akan jadikan malam sambung dengan guru mulia Syekh Haji Khairuman Ar-Rahbini. Ini sambung hati dengan seorang guru, seorang ayah, dan akan kita kembangkan. Bukan semuanya, artinya bukan hanya urusannya dengan Fadilatul Syekh Khairuman Ar-Rahbini, akan tapi setelah kita melihat kisah atau acara ini, hendaknya semuanya berpikir urusan pribadi dengan ayah masing-masing dan guru masing-masing. Kewajiban seorang murid adalah bekti kepada guru, seorang anak bekti kepada orang tua kalau ingin berkah hidupnya dan berkah ilmunya. Haul yang diadakan itu ada tujuannya bukan memperingati kematian seorang yang telah meninggal, sebab kesedihan nggak boleh diulang-ulang. Akan tetapi mengadakan haul artinya menghidupkan kembali beliau yang telah wafat di hati kita.
Dan hal kita jadikan momen kita untuk sambung hati kepada beliau, menghidupkan bakti kita, bakti kepada orang yang telah meninggal dunia dari guru dan orang tua kita. Paling tidak 3 hal. Kita mulai dari halnya, baru kita kembangkan nanti yang lainnya. Kalau ingin berbakti pada orang yang telah meninggal dunia, lakukan 3 hal. Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali Anda bawa orang tua atau guru Anda dalam doa Anda. Kapan Anda berdoa jangan ditinggalkan orang tua. Kadang kita berdoa panjang lebar, orang tua ditinggal, guru ditinggal. Ini musibah. Karena yang jadi masalah hati kita tidak ingat, hati kita tidak sambung. Yang kedua adalah jika kita ada rezeki, ada kemurahan atau kemudahan yang Allah berikan kepada kita dari rezeki, segera potong, berikan kepada beliau yang telah meninggal dunia. Untuk kita kirim ke kuburnya sudah nggak mungkin lagi, transfer nggak, beliau udah punya urusan dengan rezeki. Akan tapi potong rezeki, berikan ke tempat baik, apa pondok pesantren, masjid, musola, yatim piatu, fakir miskin yang ada di kiri kanan kita. Kita niat untuk orang tua kita. Itu sambung hati. Dan itu adalah setiap hari kita cari duit, berarti setiap hari kita mengingat guru kita, orang tua kita. Yang ketiga adalah min abarril birri silatuhu li abihi. Bakti yang sangat bakti adalah menyambung silaturahmi orang tua. Maksudnya apa? Siapakah orang yang dibaiki oleh guru kita? Siapakah orang yang dibaiki oleh orang tua kita? Yuk kita lanjutkan. Termasuk program apa yang telah dirintis, yuk kita lanjutkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya dengan adanya hal ini dia terkumpul semuanya. Kalau kita bicara syariat, hal itu gimana sih? Hal itu adalah di dalam perkumpulan ini ada silaturahmi, ada rezeki yang dibagi, ada panjatan doa. Maka ini bukan bid'ah. Bahkan ini dianjurkan semua dari kita harus ngerti maknanya ini. Bukan mengingat kematian, itu yang jadi masalah. Jangan mengingat kematian. Akan tapi kita hidupkan kembali guru kita di hati kita, di perilaku kita, di perjuangan kita. Jadi perjuangan kita adalah melanjutkan dari apa yang telah diperjuangkan oleh guru kita. Kita lanjutkan, kita kembangkan lagi. Itu yang telah meninggal dunia. Tapi kita masih punya orang tua yang masih hidup. Jangan sampai kita sibuk ngurusi yang telah meninggal dunia, dan itu bagus dan harus. Tapi kadang kita lupa yang masih punya orang tua yang masih hidup bersamanya, atau punya guru yang masih hidup bersamanya. Wahai para murid, tidak akan manfaat ilmumu jika kau tidak jalani bakti pengabdian kepada gurumu. Sambung hati kepada guru itu penting, menjadikan sebab ilmu bermanfaat. Makanya siapapun yang pernah merasa punya guru, yang merasa punya guru, yang repot tidak merasa punya guru, berarti gurunya adalah iblis. Orang harus merasa punya guru. Siapa yang mengajari kita, hendaknya kita sambung hati kepada guru kita. Kita doakan, kita ada rezeki, kita berikan kepada tempat-tempat kebaikan atau tempat guru kita tersebut. Dan kita harus baik-baik dengan anak-anak guru kita, kepada murid-murid guru kita sambung. Dengan itulah ilmu kita akan bermanfaat. Sepertinya dulu mah ilmunya biasa-biasa saja. Bahkan waktu mondok dulu kayaknya orang yang paling susah menghafal. Akan tapi karena keterikatan hatinya dengan guru, Allah beri cahaya di hatinya, sehingga menjadi faham, menjadi manfaat. Bahkan alangkah banyaknya orang, seorang santri yang masyhur di pondoknya hafal Alfiyah bin Malik dari belakang pondok. Terus apalagi Quran 7 bulan selesai. Tapi sudah adab kepada gurunya, lihat apa yang terjadi di luar, tidak berguna. Maka penting sekali kita sambung dengan guru. Maka kami sampaikan kepada anak-anak santri,
Yang lagi mondok, pegangi gurumu dimanapun kalian belajar, pegangi gurumu dengan serius, gampang mudah. Jangan mudah terpesona dengan guru-guru yang lain dulu. Kalaupun harus pindah ke guru yang lain, harus rekomendasi dari gurumu. Jangan seenaknya. Sekarang gaya zaman sekarang, mondok pindah sana, pindah sini, lompat sana, lompat sini. Itu soal adab. Dikatakan kalau orang Jawa ngomong al-intiqal alamat konyol. Kalau orang suka pindah-pindah pondok, konyol pondoknya, nggak dapat ilmu nanti. Serius. Pegangi gurumu. Kalaupun harus pindah tempat, itu rekomendasi guru. Ini nasihat untuk semuanya. Dimanapun kalian mondok, wahai para santri yang sudah pernah mondok, wahai para bapak-bapak, mungkin saat ini kita sudah lupa dengan guru. Mulai esok hari aku harus sambung dengan guruku. Itulah keberkahan ilmu. Apa sih yang makna ilmu berkah itu? Ilmu yang manfaat. Ilmu berkah yang manfaat bukan harus menjadi penceramah ulung terkenal di seluruh dunia. Oh, bukan. Tiba-tiba ilmu itu menjadikan Anda baik, Anda benar, Anda dengan keluarga baik, dengan tetangga, Anda selamat dunia akhirat. Itulah ilmu yang manfaat. Baik. Kemudian para wali, para anak terhadap orang tua. Ingat wahai anak, semuanya wahai anak, tidak akan beruntung dan tidak akan bahagia dan akan sengsara semua anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Harga mati tidak bisa ditawar. Hati-hati. Yang suka pasang muka masam kepada orang tua, berani bentak orang tua dan seterusnya, ingat. Yang tidak merasa perlu berbakti pada orang tua, ingat, tidak akan beruntung dan tidak akan bahagia dan akan sengsara siapapun dari anak-anak yang menjalani hidup dengan durhaka pada orang tua. Innallaha sesungguhnya Allah, innallaha yuakhiru, Allah akan menunda uqubata 'abdi, hukuman hamba-hambanya. Kalau berdosa Allah tunda. Ila uqul walidain, kecuali durhaka pada orang tua. Ya, spontan di dunia sebelum mati sudah diseksa. Kalau pun dia sukses akan hancur. Kalau ternyata dia berkata, enggak, aku durhaka kepada orang tuaku, aku kasar aku, tetap saja sukses usahaku. Tunggu, akan dikirim anak yang lebih kurang ajar dari dirimu. Oh enggak, anakku baik-baik. Ntar lagi akan kirim sahabat yang bakal mengkhianatimu sampai kau nyungsep. Enggak apa-apa, tunggu, pokoknya harus ada hukumannya kalau sama orang tua. Makanya hati-hati. Hati-hati, semua koreksi diri, nggak usah koreksi orang lain, nggak urus saya, nggak boleh bilang koreksi abangku, adikku, saudaraku, enggak aku. Bagaimana urusanku dengan ibundaku itu, bagaimana urusanku dengan ayahandaku itu. Lihat semuanya, kalau ingin bahagia, ayo kembali kepada orang tuamu. Lihat pandang wajah orang tuamu hari ini dengan hatimu, dan niatlah untuk berbakti setelah pulang dari tempat ini. Hati-hati, orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ranking tertinggi ibadah adalah kepada Allah. Setelah itu nyusul bagaimana urusanmu dengan orang tuamu. Di rentetan yang di urutan yang kedua, orang tuamu. Hai anak orang tuamu. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Yang dilarang apa? Wala taqul lahumā uffin. Fala taqul lahumā uffin. Jangan kau berkata kepada orang tuamu uff. Uff itu apa sih? Anda berbicara kepada orang tua atau dengan orang tua dengan reaksi tubuh, dengan gerakan tubuh, dengan gerakan wajah yang menunjukkan kalau Anda tidak senang. Biasanya kalau disuruh ibu atau dinasihati ibu itu, kalau kita dinasihati ayah, dinasihati ibu itu kan, kalau memang anak yang baik kan cukup mengatakan Umi, iya nih, selesai. Tapi ada anak dinasihati bilang iya, kenapa harus 2 kali? Kurang ajar dia tuh, kenapa harus pakai iya. Belum lagi bagaimana seorang anak membentak ibunya. Ingat, tidak akan bahagia orang menjalani hidup dengan durhaka pada orang tua. Sehingga para ahli tarbiyah, kalau ada orang punya masalah keluarganya, usahanya sempit, seterusnya, biasanya bertanya. Yang ditanya pertama kali pada orang yang punya masalah tersebut apa? Gimana urusanmu dengan ayah ibumu? Gak usah kemana-mana dulu. Bagaimana urusanmu dengan ayah ibumu?
Ingat, begitu sebaliknya, orang yang baik dengan bapak dan ibunya akan Allah beri kebaikan biarpun itu orang kafir. Biarpun orang kafir, kalau dia punya bakti kepada bapak ibunya akan diberi kebaikan. Cuman kalau orang kafir hanya diberi kebaikan di dunia tapi di akhirat tidak. Dikisahkan seorang perempuan, tangannya tidak berfungsi lagi. Setelah ditanya kenapa kisahnya, dulu waktu kecil diseksa oleh ibunya. Akan tapi Allah berikan kepada anak perempuan ini non muslim, dia tidak punya dendam kepada ibunya. Biarpun ibunya menyiksa dia sampai tangannya kanannya tidak berfungsi, sampai di saat ibunya sakit tua dia yang merawat dan tidak pernah marah kepada ibunya. Di usia yang sangat muda, belum sampai 20 tahun, dia sukses dalam usaha bisnisnya dan dihormati. Tapi di dunia kan urusan kita akhirat. Ingat, biarpun orang kafir, kalau dia baik sama bapak ibunya akan Allah balas, tapi di dunia saja. Kalau kita ahli iman, dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Maka dari itu jangan sampai main-main dengan orang tua. Berbakti pada orang tua adalah dengan hati, bukan basa-basi. Gak berguna basa-basi, pura-pura seorang anak gadis jam 9 malam seperti ini, ibunya masih di dapur kotak-kotak nyuci piring, rupanya harus habis ada kegiatan atau apa, piringnya lumayan tinggi, ibunya nyuci piring. Si anak gadis ini di kamarnya main handphone, ngintip di pintu, rupanya ibunya masuk cuci, masuk lagi ke kamar, ngintip lagi masih cuci, masuk kamar. Sudah itu terakhir keluar karena sudah tahu piringnya sudah pendek, lalu berkata, "Mama, kenapa tidak kasih tahu saya biar saya nyuci?" Basa-basi gak laku. Dia dari tadi tahu kalau ibunya nyuci piring, pura-pura. Nggak juga perlu pura-pura, basa-basi nggak, harus serius. Kalau dia anak solehah, biarpun dia tertidur, dengar bunyi piring dia akan lompat. Kenapa jam begini ada piring berbunyi di dapur? Jangan-jangan ibuku nyuci piring, langsung ke dapur. Allah, ingat sebuah kisah. Coba belajar urusan orang tuamu. Sebuah kisah anak usia SMP. Usia SMP di pagi hari biasanya dia berangkat sekolah pakai sepeda engkol. Zaman dulu pakai sepeda, sekolahnya lumayan jauh, 2 atau 3 kilo, 2 kilo lah, 1 kilo 2 kilo. Di pagi hari waktu dia lagi sarapan pagi, dengar wahai anak, di satu pagi lagi dia sarapan pagi, tiba-tiba temennya itu membunyikan bel sepedanya, ting 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 ting, ayo cepat, kesiangan nanti telat. Di saat mendengar seruan kawannya seperti itu, dia buru-buru segera makan, ngebut begitu, lalu cuci tangan, kemudian dia saling kepada ibunya, cium tangan ibundanya, langsung ambil sepeda pergi ke sekolah. Sampai di sekolah, temennya masuk kelas, dia balik lagi pulang ke rumah. Temennya bingung ngapain dia sampai di sekolahan, kenapa pulang lagi? Tidak lama kemudian balik lagi, kelihatan dia balik lagi ke sekolah. Lalu ditanya, kenapa kamu pulang? Gak apa-apa. Ada yang ketinggalan ya? Gak ada. Lalu kenapa kamu pulang? Iya, tadi waktu kamu nyamperin aku kan lagi makan. Terus ya kamu bilang waktu sedang siang, aku jadi buru-buru. Ya terus ya akhirnya saya cuci tangan, langsung cium tangan ibuku. Aku lupa kalau tadi piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu dicuci oleh ibundaku. Anda sadar mana ini? Berapa kali kita tidak pernah punya perasaan ibu yang cuci piring, langsung sekalian mah cuci baju, sekalian mah. Masya Allah, pantesan hidupnya sengsara kalau kita seperti itu dengan ibunda. Adik-adik, ibundamu, ayahandamu nggak akan mampu membalas budi baiknya. Teramat besar dan amat besar. Suatu ketika ada Imam Abdullah bin Umar. Dulu itu kalau di Mekah itu orang tawaf di Ka'bah itu kelihatan, karena kaum muslimin terbatas, tidak seperti saat ini jutaan. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, termasuk fuqaha, orang alim pada zaman itu, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada lihat anak muda begitu semangatnya tawaf menggendong ibundanya. Sampai dalam riwayat tawaf dan sa'i. Setelah selesai ibadah haji atau umrah begitu, setelah selesai didudukkan ibunya di tempat yang manis, diberikan air zam-zam, suruh minum, kemudian minta tolong ibu, saya mau tanya, saya mau ketemu Abdullah bin Umar, Imam Abdullah bin Umar.
Setelah itu ketemu Sayyidina Abdul Umar, ya Imam Abdullah, iya anak muda, ada apa? Anda melihat saya menggendong ibunda saya? Iya, luar biasa kok. Iya wahai Imam, ibundaku sangat baik kepadaku, sangat baik kepadaku. Aku ingin membalas budi ibundaku, aku membalas kebaikan ibundaku. Makanya waktu ibundaku dalam keadaan beliau tidak bisa berjalan, minta haji, minta umrah, aku turuti. Aku ingin membalas jasa ibundaku. Aku mau tanya kepadamu wahai Imam Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah membalas budi baik ibundaku? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan jawaban spontan, gak pakai mikir. Tidak wahai anak muda, apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesaat waktu ibundamu melahirkanmu. Taruhannya adalah nyawa. Kau gendong ibumu tidak pakai taruhan nyawa. Ibundamu waktu melahirkanmu, taruhannya nyawa. Kemudian lebih dari itu, dengar wahai anak-anak, wahai anak-anak, dengar kalimat Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian kau ngerti wahai anak muda, waktu seorang ibunda itu menggendong anaknya, menggendong kamu, menggendong anaknya, yang kebayang di matanya apa? Kapan anakku bisa buka mata? Kapan anakku bisa merangkak? Terus kapan anakku bisa berdiri? Kapan anakku bisa berjalan? Kapan anakku bisa besar? Kapan anakku? Itulah ibunda di saat menggendong anaknya. Tapi hari ini kalau ada anak menggendong ibundanya, yang terbetik terlintas di hatinya, kapan ibunda kemana? Karena merasa capek ngurus ibundanya. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk manusia-manusia seperti itu. Lihat, kelihatannya ngerawat, tapi ternyata ada kekotoran di hatinya, capek. Maka dari itu, ya kita perhatikan urusan diri kita dengan ibunda kita, orang tua kita, ayahanda kita. Jangan macam-macam, jangan main-main. Kebahagiaanmu di sana, ibundamu, ayahandamu, ibundamu, ayahandamu. Baik-baiklah kepada mereka, berusahalah untuk baik kepada mereka, berbakti pada mereka. Hai anak, jika ingin bahagia, kuncimu di sana. Kadang kalau kita lagi merantau itu dia, kita lebih peduli kepada orang yang menolong kita di rantau sana daripada dengan orang tua kita. Tanyakan di saat hari raya Idul Fitri, siapa yang Anda telepon pertama? Hei hamba Allah, ibundamu atau orang yang minjemin duit kemarin, yang belikan tiket, atau ingat ibundamu di mana? Seolah nggak punya jasa, seolah ayahmu tidak punya jasa. Ibunda dilawan, na'udzubillah. Kadang masya Allah nggak pernah, nggak tahu diri, apalagi yang mulai ngerti sekolah kuliah. Pulang Jumat berangkat Ahad, kan begitu, Sabtu Ahad libur. Pulang Jumat berangkat Ahad. Kalau sudah Ahad siang, masya Allah kelihatannya mah cantik itu perempuan, tapi suaranya kalau didengar calon mertuanya pun batalin dia. Apa katanya? Mama, sudah beres semuanya, jangan sampai nggak ada ketinggalan sama ya. Setrika semuanya mah. Ini sekolah seminggu, kadang kemarin malu, setrikanya nggak bener. Kurang ajar kau, setrika sendiri wahai anak, sudah gede kau. Ini ilmu yang sering kita lupakan. Kebahagiaan kita adalah dengan ibunda kita. Jangan main-main dengan ibunda. Hukuman akan Allah kirim kalau kita durhaka kepada ibunda. Mumpung masih ada kesempatan wahai anak, semuanya merasa punya anak, merasa punya orang tua. Lihat, kalau kita nggak baik kepada ibunda kita, ayahanda kita, Allah akan balas dengan anak-anak kita yang tidak baik dengan kita. Kalau itu balasan di dunia mah enteng, akan tapi lihat di akhirat termasuk minal kabair, dosa gede adalah durhaka kepada orang tua. Ingat, durhaka abad bakti adalah halus, durhaka juga kadang halus. Kalau tadi lihat urusan piring saja nggak bisa dia mencuci piring, dia nggak bisa menitipkan piring untuk dicuci oleh bundanya. Itu anak umum, anak pendidikan umum, bukan nyantri ya. Perasaan di hatinya nggak tega kalau piringnya dicuci oleh ibundanya. Bagaimana dengan kita? Kita sadar atau tidak? Ibunda kita sudah capek mulai dari kecil kita sampai kita gede begini. Jangan kita sibukkan lagi dia dengan urusan pribadi kita. Lipat selimut saja nggak bisa, nata bantal tempat tidurnya nggak bisa, semuanya ibunya. Ini mau jadi anak apa itu?
Belum lagi kadang mengangkat suara dengan ibunda, wahai anak. Di saat engkau duduk dengan ibundamu, pandai-pandailah engkau menatap bumi, jangan biasa, jangan sering-sering menatap ke langit. Coba kalau duduk dengan berdiri dan duduk dengan orang tuamu yang sopan dan santun. Tutur katamu yang lurus, yang lembut. Hati-hati wahai anak. Ini adalah bahasa cinta yang perlu kami sampaikan. Karena kita menemukan problem-problem di masyarakat, rumah tangga, keluarga, segala macam. Sumbernya dari sini. Karena dia pernah menyakiti ibundanya, menyakiti ayahandanya. Ingat, Allah tidak tidur. Sudah ditentukan, diputuskan oleh Allah seperti itu. Durhaka kadang juga halus sekali. Tidak sadar ternyata sudah durhaka. Durhaka halus, makanya nggak berlaku basa-basi di durhaka halus. Kami pernah hadirkan satu kisah. Seorang ibu janda punya anak. Alhamdulillah anaknya sukses semuanya. Anaknya 5 sukses semuanya. Yang kebetulan dia sukses, anak-anaknya sukses, masih di lingkungan satu kota. Ibu ini setelah ditinggal suaminya, menggantikan pekerjaan suaminya, menyekolahkan anak-anaknya sesuai sukses. Dan karena ibu itu energik, sehat, giat, hampir tidak pernah sakit itu ibu. Kalau sakit sebentar minum jamu sembuh. Kebetulan hari itu beliau sakit beneran. Diperiksakan ke dokter, harus dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit ternyata harus opnam, tinggal di rumah sakit. Heboh anak-anaknya. Pada datang ke rumah sakit semuanya. Di rumah sakit, di hari pertama sang abang berkata, adik-adik, ternyata ibu harus nginep di rumah sakit. Nangis ibunya, ingat gak? Gak kesan, aku gak mau. Gak bisa Umi, harus nginep Umi. Setelah itu apa? Abang yang tertua berkata kepada adik-adik, adik-adikku semuanya, Umi di rumah sakit, berarti kita harus buat tiket. Tiket apa bang? Jadwal dong, yang jaga Umi siapa? Di saat abang yang ngomong begitu ternyata spontan. Adik-adiknya menjawab begini, enggak bang, kita tidak mau pakai tiket-tiketan. Loh, terus gimana? Siapa yang jaga ibu? Kami bang. Maksudnya gimana? Kami sudah telepon kepada suami, kepada ini, bahasanya kami akan di sini, nginep malam ini di sini, nggak mau pulang. Oh. Rupanya malam pertama sang ibu di rumah sakit teringat waktu masa anak-anaknya masih kecil. Kelihatan semuanya satu tempat. Allah, biarpun sakit terhibur dengan keberadaan anak di tempat tersebut. Kemudian mereka sudah minta izin kalau pulang ke rumahnya ngambil baju dan lihat anaknya balik lagi, pulang pergi begitu. Setiap malam dipastikan menginap di rumah sakit. Hari berganti hari, 2, 3, 4, 5 sampai hari ke-15, ke-13, 14, hampir 2 minggu. Ada salah satu dari anak perempuannya yang sudah jadi ibu-ibu juga tadi. Salah satu anak perempuannya pergi ke tempatnya dokter, bertanya tentang konsultasi tentang keadaan ibundanya. Dijawab oleh dokter begini-begini, kesimpulannya adalah ibumu sudah baik dan sudah sehat dan sudah bisa dibawa pulang. Kira benar dokter, boleh dibawa pulang? Iya. Sang anak tersebut mau keluar, ternyata di stop sama dokter. Sebentar bu, ibunya ibu memang sudah sehat, cuman saya lihat resep obatnya tinggal sehari. Bagaimana kalau pulangnya besok saja, biar maksimal. Kata ibu yang anaknya yang sudah jadi ibu tadi, kata anak tadi ngomong, ya sudah dok, gak apa-apa dok. Setelah itu pulanglah dia ke kamar dari tempatnya dokter di rumah sakit, pulang ke tempat kamar ibunya. Abang-abangnya ada di situ, adik-adiknya, apa saudaranya. Lalu berikan kabar kita, ibu, mama, ibu sudah boleh pulang. Yang benar lah, rangkulan semuanya. Wah, girang senangnya, ayo aku bosan rumah sakit, cawan dua ibu kan begitu rumah sakit, gak enak rumah sakit, telepon layar itu gak enak. Akhirnya apa? Setelah itu sang abang yang paling tua berkata, kalau kita harus pulang sekarang, enggak kan, memang boleh pulang sekarang, cuman kata dokter agar ditunda sampai besok karena apa, obatnya biar tuntas. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu, biar nggak apa-apa. Kemudian abangnya berkata, tapi dik, coba kau pikirkan, berapa hari ibu meninggalkan rumah? 13 hari lebih. Kira-kira keadaan rumah kayak apa ya? Jangan-jangan ibu pulang ke rumah sakit lagi. Oh iya, gimana ya? Mikir, harus ada yang pulang, kalah pulang. Oleh sana oleh sini, seolah-olah masih bingung siapa pulang.
Kamu ya? Akhirnya ada yang mengusulkan. Yang kebetulan orang ini sangat cekatan. Saya aja pulang, yaitu sang anak yang tadi pergi ke tempatnya dokter. Biar saya aja pulang, saya akan bersihkan rumah semuanya. Oh ya, nggak apa-apa, pulang. Betul, dia pulang ke rumah. Sore menjelang maghrib, dia pulang ke rumah. Dibersihkan rumah, kasur-kasur spray diganti, air dibersihkan. Saking begitu seriusnya dia membersihkan rumah dan kamar mandi dan seterusnya, HP dimatikan, tak mau diganggu. Di HP mati, kok bersih betul. Dan memang sudah bersih malam itu sampai jam 10 malam, 11 malam. Pagi mau dilanjutkan lagi. Pagi sudah siap-siap anak nasi dan sebagainya. Kemudian nunggu, kok nggak ada telepon datang. Dia nunggu nggak ada telepon datang. Baru diambil handphonenya, baru sadar handphone dimatikan. Baru dinyalakan, setelah dinyalakan banyak SMS masuk. Belum sempat baca SMS, ada mobil ambulan datang. Kaget dari banting itu handphone. Ambulan. Kenapa pakai ambulan? Padahal abang-abang kan punya mobil. Aduh, jangan-jangan ibu gelisah. Ya belum sempat baca WA, ambulan sudah ada di depan mata. Dia yang mandang ambulan, siapa yang keluar? Abangnya keluar, adiknya keluar, saudaranya 4 keluar. Setelah itu yang kelima, susternya keluar. Yang terakhir, ibunya sudah tampak lebih cantik, berjalan sendiri, gak pakai dibonceng, dengan menebar senyum. Assalamualaikum. Ya kamu, abang kenapa harus pakai ambulan? Bikin deg-degan saja. Iya, tadi maunya pakai mobil saya, cuman kalau mobil saya kan kecil, gak bisa masuk semuanya. Sudahlah, sekalian pakai ambulan biar kita masuk mobil bareng-bareng deh. Oh, saya deg-degan kirain untuk ngapa-ngapain. Luar biasa. Cuman mungkin yang boleh kita perhatikan, Allah itu maha tahu apa yang di hati anak-anak. Salah satu anak tadi pergi ke dokter, bertanya banyak hal kepada dokter. Kemudian dia memilih pulang duluan, mematikan handphone. Allah maha tahu. Kenapa? Dia sebetulnya melakukan itu semuanya. Waktu datang ke dokter ingin tahu berapa biayanya. Setelah pulang mematikan handphone dan dia pura-pura sibuk, sebetulnya dia menghindar dari dimintai sumbangan untuk bayar ibundanya dari rumah sakit. Ayo, banyak durhaka halus macam ini. Hati-hati. Ini yang kami hadirkan. Mau ke rumah ibunya saja nggak mau. Lihat, ada yang datang belum? Belum ada. Waduh, kalau saya duluan nanti saya sudah bos obat. Kurang ajar ini anak. Ada model begini yang kami hadirkan. Awas, hati-hati, berbakti pada orang tua ini ketulusan, bukan basa-basi. Lihat, kelihatannya Masya Allah bersih-bersih, tapi sebetulnya jadi karena sudah dihitung 30 juta dibagi 5, 5 juta. Mikir dia, handphonenya dimatikan dia nggak ditelepon. Hati-hati, durhaka halus, makanya hati semuanya. Kalau sudah untuk orang tua kita berikan, Allah akan ganti. Yakin? Untuk ibunda dan ayahanda. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Kalau kita ini seperti itu. Ada lagi yang durhaka pada orang tua dengan cara halus. Apa itu? Jahat kepada adiknya, berebut waris. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kalau pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu sang pendurhaka yang berebut waris saudaranya. Karena sebetulnya dia telah menyakiti ayahnya. Karena anak ayahnya telah disakiti. Cuma dia tidak sadar. Sudah begitu dia rajin umroh, rajin haji. Paling banyak tahajudnya. Hafal Quran lagi dan naudzubillah. Itulah orang masuk neraka lewat berkah. Hati-hati. Banyak model yang datang ahli ibadah, tapi subhanallah rebutan waris. Hati-hati, jangan rebutan waris. Kalau dikeluar, semoga di keluarga kita tidak ada rebutan waris. Kalau harus ada rebutan waris, mending direbut, jangan direbut. Kalau direbut akan jadi bala. Kali merebut, naudzubillah, nggak akan berkah hidup. Orang berebut waris dosanya 3. 1 durhaka ke orang tua, 2 ngambil harta saudara, yang ketiga mutus tali persaudaraan. Baik, inilah masalah berbakti pada orang tua. Ayo kita berpikir semua dari kita. Kita pikirkan diri kita, bagaimana urusan kita dengan orang tua kita. Pas tadi pagi bisik-bisik sama Buya Roni jam 10:30 sudah kelewat 5 menit.
Insya Allah sudahlah, nggak perlu panjang-panjang, yang penting kita pulang baik sama orang tuh, hidup bahagia, rezeki banyak, suami dicintai, indah, anak-anak baik dengan kita. Itu apa yang kita cari lebih dari itu. Yang penting ilmu manfaat. Semua koreksi, jangan mikir kemudian betul kata tujuan kakak saya durhaka. Jangan ngurusi kakakmu, dirimu. Itu ngomong itu kakak. Tidak perlu ngurusi kakak ini. Aku dengan ibundaku, aku dengan ayahku. Bagaimana kita dengan ayah kita? Masya Allah. Karena kita mengangkat suara begitu mudah. Salah satu sahabat Nabi dia begitu luar biasa dengan ibundanya. Ibundanya minta air. Waktu diambilkan air, ibunya ketiduran. Saking tidur tuh bingung dia, nggak tega membangunkannya. Takut ditinggal pergi, beliau bangun. Nunggu sampai pagi di depan ibunya begini. Allah, demi keberkahannya, ambil air. Ditunggu, kalau dibanguni nggak tega, ibunya baru tidur. Kalau tinggal pergi takut bangun, nunggu sampai ibunya bangunnya. Kenapa kau nak nunggu Umi? Kenapa kau tak tinggal? Takut Umi bangun, saya tidak ada. Allah, itulah ahli surga. Jadi contohnya semuanya. Utamakan ibundamu, ayahandamu, pikirkan ibundamu. Kita ingat ibunda kita itu rela tidak makan demi kita. Seorang ibu rela kurang makan, yang penting anaknya kenyang. Seorang ibu, seorang ayah memikirkan, Masya Allah. Makanya kalau durhaka pada orang tua, pada sang ngeri, sudahlah, awas, hati-hati. Jangan durhaka pada orang tua. Tinggal sekarang kita pulang ke rumah masing-masing, benah diri. Cari adik kita, anggap sebagai anak kita. Cari kakak kita sebagai ibu kita. Diniatkan untuk sambung kepada orang tua. Jangan putus tali persaudaraan. Yang biasa ngangkat suara, hari ini aku harus berubah sebelum hukuman Allah turunkan. Kullu dzambin yu'akhirullahu uqubatahu yaumil qiyamah. Ingat, semua dosa akan diakhirkan hukumannya di akhirat. Illa uqubuladir, kecuali durhaka kepada orang tua. Masya Allah, ini saja insya Allah. Setelah ini ada indah. Ini adalah jamu Putra Wali, temulawak. Kelihatannya nggak enak didengar. Biasanya kan katanya Buya Yahya kalau ceramah kan yang enak-enak begitu ya, rumah tangga romantis indah, cupit-cupitan begitu. Hari ini serem, tapi jamu insya Allah pulang sehat semuanya dengan ibundanya, dan ayahnya baik semuanya, dan anak-anak kita pun nanti akan jadi baik pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka semua anak yang berbakti pada orang tua mereka. Anak-anak mereka ya Allah, jadikan anak-anak di surga. Dan jadikan mereka semua ya Allah ahli surgamu. Mudahkan mereka untuk berbakti pada orang tua mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini ada yang sering ngomong kasar kepada orang tuanya, berperilaku tidak baik pada orang tuanya, kami mohon malam ini ya Allah, jadikan malam damai mereka dengan orang tua mereka ya Allah. Berikan pada mereka kemudahan untuk berbuat baik pada orang tua mereka ya Allah. Orang tua kami ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti pada beliau-beliau ya Allah. Kamilah itu wajah ibunda kami, wajah ayahanda kami ya Allah, yang semakin hari tubuhnya semakin lemah, kulit keriput, rambut memutih, tubuh mulai membengkak, pandangan kabur, kadang kami masih membentaknya ya Allah. Kami mohon ampuni kami dan ampuni orang tua kami ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tidak akan mampu berbakti, kami tidak akan bisa berbakti kecuali kau beri pertolongan kepada kami. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pertolongan, kemudahan untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, itu orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan lisan kami dari menyakitinya, dan jauhkan perilaku kami dari menyakitinya. Mudahkan kami untuk membahagiakan orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang ya Allah. Kami punya anak-anak kami ya Allah, anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, kami lihat wajahnya ya Allah. Anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4 ya Allah, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7 ya Allah. Kami mohon, jangan karena kekasaran kami dengan orang tua kami, kau jadikan mereka durhaka ya Allah. Jangan ya Allah, kami sering kasar dengan orang tua kami, ampuni kami. Dan jadikan anak kami, anak-anak bisa berbakti pada kami. Dan mudahkan kami untuk berbakti anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu.
Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari dendam di antara kami. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, ada orang zalim kepada kami, ada orang aniaya kepada kami, ada orang memfitnah kami, ada orang membenci kami, ada orang prasangka buruk kepada kami mohon ampuni dia, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Para tetangga-tetangga ini ya Allah, jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga ya Allah. Jadikan tetangga-tetangga ahli sholat ya Allah, tetangga-tetangga yang bisa berbakti pada orang tua mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Jauhkan kami dari hasud kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari dengki ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika kami mendengki kepada seseorang karena keberhasilannya, kami mohon ya Allah, tambahkan keberhasilannya dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin mendengki. Dan jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon ya Allah, berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki di hatinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka, muliakan mereka di dunia dan muliakan mereka di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, kami mohon pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, agar kami mudah mengabdi kepada pasangan kami, agar kami mudah berbakti kepada pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir yang sering cekcok dengan pasangannya, kami mohon berkat majelis mulia ini, lembutkan hati mereka, jadi mereka saling mencintai, jadikan hidup mereka semakin indah di dunia, mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon berkailah pesantren ini ya Allah, dan berkailah semua yang berjuang di dalamnya ya Allah. Dari yang mewakafkan tanah, yang membangun, yang berjuang, yang belajar, yang mengajar ya Allah, muliakan semuanya ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan semua yang telah berjuang berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka kami mohon ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk kepada siapapun yang mengurusi kami, pemimpin kami. Berikan petunjukmu, bimbinganmu ya Allah. Selagi mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, berikan bimbingan petunjukmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami semua ya Allah, berikan bimbinganmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan para santri yang belajar di tempat ini ya Allah, mudahkan mereka dalam menuntut ilmu, dan mudahkan urusan orang tua mereka ya Allah. Yang sempit rezeki dari orang tua mereka, lapangkan rezeki mereka ya Allah, dengan rezeki halal berberkah ya Allah. Dan kami semua ya Allah, ya Allah, ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal berberkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau tidak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtar ya karami syafi'in, aslih lana al-ahwal janibna ar-rada wa aslih syu'unal muslimina wa 'afihim
ما تولهم وادفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحم حمانا واقفنا شر العدا واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك معامدا اسلم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فجمعنا بطه أحمدا وبمقعد السجن شاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعدا وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعدا وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعدا وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب الصبا بالفتح وحاد عادا والآل أهل الطهر أصحاب الكرام تابعا بحبيبك فهر اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته